Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk, dan pada malam hari ini, Mimin akan membahas tentang beberapa teori konspirasi paling gila, dan langsung aja. Salah satu warga negara Jepang yang menghilang pada suatu malam di bulan Juni tahun 1978. Seorang ibu tunggal bernama Yaiko Taguchi, berusia 22 tahun, mempunyai dua orang anak saat dia sedang bekerja shift biasa di kabaret Hollywood Jepang di Tokyo. Setelah menyelesaikan shiftnya tepat sekitar tengah malam, Yaiko pulang dari pekerjaannya melewati pintu depan, dan disitulah momen terakhir. Yaiko terlihat awalnya tidak ada yang berpikir bahwa kejadian tersebut yang dialami oleh Yaiko merupakan salah satu masalah serius, dan esoknya, saat manajer dari perusahaan Yaiko ini bekerja, dia menganggap bahwa Yaiko telah keluar dari perusahaan tersebut karena dia gak pernah datang lagi ke tempat kerjanya, dan banyak orang yang berspekulasi bahwa Yaiko ini menghilang pasti mengalami kejadian buruk yang menimpa dirinya, dan ada rumor yang beredar bahwa ada salah satu dari orang yang diyakini sebagai mata-mata dari Korea menculik seorang warga negara asli dari Jepang secara sembunyi-sembunyi. Lalu mereka menculik dan menyandera orang-orang yang tidak bersalah di Korut. Hal ini sempat dibantah oleh pemerintah Jepang sana dan mengatakan bahwa informasi yang beredar di masyarakat hanyalah rumor dan informasi tersebut tidak valid. Sayangnya kasus menghilangnya Yaiko ini sempat ditunda hingga dilupakan oleh orang-orang selama hampir 1 dekade. Lalu petunjuk mengenai keberadaan muncul saat terjadinya beberapa peristiwa ganggu pada bulan November tahun 1987, ketika negara Korsel sempat menjadi tuan rumah Olimpiade di ibu kota Seoul. Sebuah pesawat yang berasal dari Korea meledak di atas laut dan merenggut nyawa sebanyak 115 orang. Saat melakukan penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa penyebab utama kecelakaan pesawat karena ada 2 orang yang merupakan seorang agen rahasia yang berasal dari Korut yang diperintahkan oleh pemerintah Korut untuk menanamkan sebuah bom di kompartemen mesin pesawat saat pesawat mau landing pada persinggahan pertama di Abu Dhabi. Ketika para pihak berwenang mendekati kedua tersangka, salah satu dari mereka dikabarkan B bintang N bintang HD11 dengan menggunakan rokok berbahan sianida, tetapi untungnya pemerintah Korsel mampu menahan agen lain yang bertanggung jawab atas peristiwa ledakan pesawat tersebut. Saat diinterogasi oleh petugas, agen ini mengaku bahwa dia melakukan aksi tersebut selama 6 tahun, dan selama 3 tahun dia belajar tentang berbahasa Jepang bersama seorang wanita bernama Yaiko Taguchi, dan dia juga mengajarkan bagaimana cara untuk bertindak sebagai warga Jepang, dan saat sudah menguasai dia pun langsung siap terbang ke Jepang untuk melakukan aksi tersebut, dan pemerintah sana pun menganggap bahwa Yaiko Taguchi ini bukan satu-satunya korban yang diculik oleh Korut, melainkan banyak warga Jepang asli yang lain yang diculik juga, dan yang meresahkan masyarakat Jepang pada saat itu adalah agen yang berasal dari Korut tanpa pikir panjang langsung menculik mereka secara terang-terangan dari tahun 1977 hingga tahun 1983. Kalian pasti mikir bahwa mungkin para warga di sana itu melakukan sesuatu hal yang mencurigakan di sana hingga menimbulkan pelanggaran hukum yang berlaku, padahal sebenarnya itu salah, dan fakta penyelidikan sebenarnya adalah mereka sebenarnya hanya warga biasa aja di sana. Dan ada satu waktu seorang wanita diculik secara langsung saat mengikuti kelas merajut, dan 2 korban lainnya diculik saat niatnya hanya ingin liburan ke Eropa. Ada pula penculikan yang dilakukan terhadap anak-anak berusia 13 tahun saat sedang pulang dari sekolah,
dan mereka diculik. Dengan tujuan untuk pencurian identitas sementara korban yang bernama Yaiko ini diculik oleh agen dengan tujuan untuk mengajarkan para mata-mata di Korut untuk bisa fasih dalam berbahasa Jepang. Kegiatan yang biasa orang Jepang lakukan. Dan ini sudah dikonfirmasi langsung tanpa keraguan bahwa pemerintah Korut di sana tidak punya pilihan lain selain datang dan meminta maaf, tetapi mereka mengaku bahwa korban yang diculik itu hanya 5-17 orang aja yang masih hidup selama beberapa tahun ke depan. Mereka berjanji akan membagikan apa yang mereka klaim sebagai sisa-sisa abu kremasi dari beberapa korban yang meninggal di sana, dan abu tersebut akan dikirimkan ke tempat asalnya Jepang. Cuma sayangnya dari hasil cek DNA yang dilakukan, ternyata jenazah yang tergeletak di sana merupakan jenazah yang palsu, dan pemerintah Jepang pun yakin bahwa sebenarnya ada banyak korban lainnya yang masih hidup hingga saat ini. Tetapi pemerintah Korut pun tetap berpegang teguh pada pendapatnya bahwa korban Nick meninggal karena diculik itu sebenarnya hanya 13 orang saja yang diculik oleh para agennya, dan mereka akan mengembalikan mereka ke Jepang dengan selamat. Dan saat diselidiki lebih dalam, pemerintah Jepang pun kaget karena jumlah korban yang dilakukan oleh agen rahasia di Korut terhadap warga negaranya bukan hanya 13-17, melainkan 800 orang. Sayangnya kita gak pernah tahu informasi sebenarnya terhadap peristiwa ini, dan ini pun menyangkut masalah politik di sana, dan Mimin pun cuma bisa membahas sampai sini. Dan menurut kalian, JMN komen di bawah. BTW Mimin di sini membahas teorinya saling berhubungan satu sama lain. Dan ini ada hubungannya dengan pembahasan No 3 dan 4, jadi Mimin gak membahas full, dan mungkin kalian bisa rek tentang Pizzagate secara full di komen nanti. Mimin siapin video khusus Pizzagate saja. Awal mula teori konspirasi Pizzagate beredar pada tahun 2016 tentang adanya ring atau jaringan perdagangan anak dan pedofil yang menetapkan sebuah tempat restoran pizza yang bernama Comet Ping Pong di Washington DC, Amerika Serikat. Jadi pada waktu itu di tahun 2016, ada semacam pemilihan presiden, dan waktu itu, presiden bernama Donald Trump itu memenangkan pemilihan suara, dan wakilnya bernama Hillary Clinton. Sebelum lanjut, Mimin ingin kalian fokus ke Hillary Clinton. Ya, soalnya ini ada hubungannya sama pembahasan di akhir video. Dan Hillary Clinton ini memiliki manajer kampanye bernama John Podesta, dan teori konspirasi ini muncul saat akun email pribadi milik John Podesta itu dihack sama seseorang, dan saat email John Podesta tersebut menyebar ke publik, banyak orang-orang yang bingung dengan isi di email tersebut. Dan buat kalian yang belum tahu, email John Podesta dihack dengan memuat informasi tentang pizza. Dan coba kalian perhatikan isi email-email berikut, dan diyakini bahwa informasi yang dihack di emailnya John Podesta merupakan sebuah kode rahasia yang mengarah ke pelecehan seksual terhadap anak-anak. Salah satu penyokong Hillary Clinton pada saat campainya jadi presiden itu adalah seorang pria bernama James Alefantis, yang dimana beliau merupakan salah satu pemilik dari sebuah restoran Comet, dan beliau memang di restorannya menjual pizza, tetapi teori konspirasinya adalah bahwa restoran tersebut merupakan tempat untuk dijadikan sebagai markas perdagangan anak dan tempat melakukan hal-hal yang berbau pedofil di sana. Di sebuah akun Instagramnya bernama Jimmy Comet, beliau ini seringkali memposting foto-foto anak kecil tanpa caption, tetapi ada juga salah satu fotonya ada seorang bayi yang ada semacam informasi harga yang dijual, dan di captionnya ditulis ini sangat mahal, dan dia ngomong gitu seakan-akan dia serius. Akhir-akhir ini, ada sebuah kasus skandal yang viral di kalangan artis Hollywood, dan salah satu orang yang melakukan itu adalah T. Diddy, dan beliau punya nama lengkap bernama Sean John Combs, dan beliau pada saat itu merupakan salah satu rapper yang terkenal di era 90-an, dan membentuk sebuah label rekornya sendiri bernama Bad Boy Record pada tahun 1993, dan label musik yang ia ciptakan meraih kesuksesan yang sangat besar, dan bahkan Big D ini sendiri meraih keuntungan hingga triliunan dolar, dan artis-artis yang terlibat dalam label rekornya Bad Boy Record itu memang kebanyakan artis-artis rapper yang terkenal pada masanya.
Tetapi memang beliau ini pun dari dulu sempat dilaporkan karena ia seringkali melakukan kekerasan sama orang-orang, tapi ujung-ujungnya juga damai begitu saja karena orang tersebut menerima uang damai, atau bisa juga dengan cara dihabisin waktu itu juga. Misalnya ada sebuah kasus yang terkenal di tahun 1996 yang dimana ada seorang rapper terkenal juga bernama Tupac Shakur yang dikabarkan tewas ditembak oleh seseorang pria yang gak dikenal, dan diyakini bahwa masalah Tupac dan P. Diddy itu mempunyai masalah yang serius hingga diyakini bahwa P. Diddy memang ada kaitannya dengan motif pembunuhan yang dilakukan terhadap Tupac Shakur saat itu. Nah, pada saat itu ada seorang mantan pacarnya dari P. Diddy bernama Gina Hui yang menghadiri podcast, dan dia mengaku saat bersama Diddy selama 5 tahun pacaran, yang padahal P. Diddy mempunyai seorang istri bernama Cassie Ventura. Dia mengalami semacam penyiksaan seperti dipaksa hubungan intim, dipukul di bagian belakang kepalanya, dan sampai-sampai P. Diddy membanting Gina dan menginjak di bagian perut yang membuat dia banyak luka lebam dan sesak napas pada saat ini. Dan dia juga menceritakan pada saat mengalami peristiwa penyiksaan tersebut dia sebenarnya sedang mengandung, dan P. saat itu meminta si Gina untuk menggugurkan kandungannya dan dikasih sejumlah uang yang banyak. Dalam cerita tersebut, banyak netizen awalnya menilai si Gina ini sebenarnya hanya nyari sensasi dan sebatas caper doang karena tahu sendiri dia kan sudah menjadi selingkuhan, apalagi udah putuskan. Jadinya saling menjelekkan biar karirnya hancur gitu. Jadinya omongan si Gina ini P. percaya. Nah, mantan selingkuhan pacarnya si Diddy, si Cassie Ventura, juga mulai speak up mengenai kelakuan si Diddy yang ia alami, dan mereka sebenarnya udah putus semenjak di tahun 2018, namun dia mulai melaporkan kelakuan P. Diddy di tahun 2023 kemarin. Dia juga melaporkan bahwa si Diddy sering melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya dan dipaksa untuk melakukan hubungan intim juga, dan ceritanya 11/12 sama seperti cerita si Gina pada tahun 2019 kemarin. Dan si Cassie pada saat itu pernah dicekokin sebuah obat ilegal, dan saat dia udah lemas gak berdaya, dia mulai diperkaos ramai-ramai bareng teman-temannya Diddy, dan kalau misalnya Cassie tolak dia diancam bahkan dihabisi. Dan saat melaporkan hal tersebut, kuasa hukum bilang bahwa laporan yang dibuat oleh Cassie itu fitnah aja supaya dia mendapatkan uang dari Diddy. Dan pada saat itu si Cassie dalam keadaan terpaksa dia menerima uang damai dari pihak Diddy itu sendiri supaya masalahnya makin panjang, yang padahal Cassie itu mikir kalau misalnya saja dia tetap kekeh untuk melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Diddy itu pasti gak bisa karena backingan dari Diddy itu besar banget. Apalagi dia kan dicap orang-orang cuma nyari sensasi aja. Diddy ini sendiri mempunyai sebuah pesta besar serba putih yang bernama Freak of Party, yang dimana pesta tersebut berisi beragam artis-artis besar di Hollywood, orang penting dan artis-artis baru. Dan di pesta ini kalian bisa bayangkan beberapa orang yang menjadi korban pelecehan seksual terhadap artis-artis di sana. Dan biasanya pestanya dibuat sampai jam 11 untuk artis yang usianya masih muda dan di bawah 18 tahun, tetapi pesta yang sebenarnya digelar jam 11 malam ke atas, yang dimana pesta tersebut benar-benar meriah. Hingga ada sebuah foto yang menampilkan hidangan yang seolah-olah ini pesta kanibal gitu. Dan pada saat bulan Maret tahun 2024, kemarin para lembaga penegak hukum federal Amerika Serikat di sana menggerebek rumah dari Diddy karena banyaknya laporan yang berdatangan dari orang-orang yang mulai speak up. Dan saat digeledah mereka menemukan berbagai macam senpe secara ilegal dan ratusan baby oil dijejer di sebuah lemari gitu, dan yang dah habis pikir ada semacam mainan seksual yang biasa digunakan Diddy dan komplotannya dalam melakukan pesta freak off itu. Nah, para artis di sana itu kan banyak, dan salah satunya yang sering banget diomongin itu adalah Justin Bieber, yang dimana banyak orang yang yakin bahwa Justin Bieber pada saat itu ingin sekali menjadi penyanyi Hollywood terkenal pada saat itu, dan Diddy kemudian ngajak lah si Justin buat bergabung, dan ini didukung oleh lagunya berjudul You Me, yang di bagian akhir video si Justin ini menangis. Yang harusnya lagunya temanya ceria, tetapi si Justin kok nangis. Ada lagi deretan lagu dari artis lain bernama Eminem yang merilis lagunya berjudul Fuel, yang dimana ada lirik yang menyebutkan kata rapper, nah dimana
Dalam bahasa umum, kalau mau menyebutkan kata rapper itu, P-nya harusnya ada dua, nah ini cuma satu aja dan P-nya itu sengaja dihilangkan dan ada suaranya dibuat setipis mungkin yang dimana itu dimaksudkan mengarah ke Diddy dan Eminem memang sering membuat lagu yang liriknya mengandung berbagai macam rahasia di dalamnya. Dan ada satu lagu lagi bernama Shake Knows yang dibuat oleh J. Cole yang dimana lagu itu menceritakan tentang mengenang kepergian sang penyanyi terkenal bernama Aaliyah, dan Aaliyah sendiri pun sempat menjadi perbincangan publik karena kematiannya dirasa janggal dan buat yang belum tahu Aaliyah ini meninggal gara kecelakaan pesawat dan orang-orang mencocokologi kalau Aaliyah ini sebelumnya dekat banget sama Diddy dan lagu ini memberikan informasi kepada para penontonnya bahwa penyebab kecelakaan Aaliyah itu gara-gara Diddy dan menurut kalian JMN komen di bawah. Teori ini sebenarnya sudah lama juga dan ini pun jarang banget orang yang membahas Red SLA Club dan ini sebenarnya bukanlah sebuah organisasi rahasia atau komunitas JT, melainkan julukan yang diberikan untuk para grup elit yang dimana isinya deretan artis, Hollywood dan para politikus yang berpartisipasi dalam mengonsumsi sepatu merah ya. Sebenarnya gak ada bahaya juga sih namanya, juga mereka senang aja karena memakai sepatu merah. Dan juga mereka senang sekali. Yang ada hubungannya dengan PIZZ agak ada yang harus diomongin kok. Nah, teori konspirasi Red Club berawal dari sebuah foto dari orang-orang kaya yang berfoto yang dimana mereka sering banget memakai sepatu merah yang dimana mungkin wajiblah memakai sepatu tersebut dan diomongin pada tahun 2017 dan ini ada hubungannya dengan pembicaraan hangat tentang teori Pizzagate yang Mimin jelasin di awal dan ini teori makin kuat ketika ada seorang aktor cilik yang membintangi film bernama Home Alone bernama Macaulay Culkin pada tahun 2017. Lalu ada sebuah artikel dari website bernama Neonatal yang dimana di situ mereka menjelaskan bahwa ada sebuah situs yang memberikan informasi bernama Les Exos yang dimana mereka membuat semacam podcast bersama dengan seorang artis bernama Macaulay Culkin ini dan dia mengaku bahwa ada suatu perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para Hollywood elit kepada anak-anak. Dan anehnya ini artikel beritanya cepet banget dihapus dan seakan-akan publik gak boleh mengetahui sisi gelap tentang hal ini jadi mereka seperti serentak menghapus artikel dengan cepat sebelum informasinya menyebar secara luas tetapi untungnya ada sebuah situs archive yang bernama Newspunch yang membeberkan sebuah informasi tentang semua interview yang dilakukan oleh Macaulay Culkin ini. Nah, Macaulay ini mengaku pada saat itu, dia saat bergabung grup Red Club dia melihat banyak deretan anak-anak di sana dan dia dapat keluar dari grup Red Club karena dua alasan yakni dia orangnya suka susun tambah pintar dan alasan kedua, karena dia terlalu terkenal untuk dibunuh gak seperti artis anak-anak lain dan saat itu, Macaulay dilaporkan dari media Perancis termasuk Les Exos dan koran-koran, tetapi setelah beberapa jam kemudian laporan tersebut langsung ditarik dari media online atau koran sebelum beredar secara luas. Saat diinterview Culkin ini, klaim bahwa anak-anak di entertainment industri di sana telah belajar dari awal yang mana orang-orang yang akan melecehkannya dan yang mana orang yang mempunyai hasrat yang lebih gelap dan mereka juga menjelaskan bahwa para eksekutor Hollywood itu sering memakai skin trophy yang artinya piala kulit. Orang yang melakukan interview bertanya kepada Culkin. Maksudnya gamen skin trophy tersebut, Culkin pun menjelaskan mereka yang memakai sepatu, ikat pinggang, dan dompet yang terbuat dari kulit anak-anak yang telah dibevenvea secara ritual. Lalu host nanya lagi, apakah kamu pernah melihat merek yang dimana itu merupakan sebuah produk yang dibuat dari kulit manusia? Culkin ngaku mereka mempunyai penampilan yang tidak biasa dan berciri khas. Aku telah belajar banyak untuk mengidentifikasinya pada saat aku masih kecil. Umurku masih 11 tahun, dan aku melihat itu untuk pertama kalinya ketika aku sedang syuting untuk pembuatan film Home Alone 2 di New York. Culkin bilang, aku saat itu diantarlah ke ruangan belakang dan di set tersebut terdapat seorang pria di sana yang merupakan seorang eksekutif yang powerful dengan jas dan dasi. Kalian mengartikan maksudnya? Dia mencoba membuatku relaks, seperti dia kasih aku semacam Coca-Cola, dan dia mulai kasih tahu aku tentang alat industri
ia gampang mereka memintaku untuk putus hubungan dengan orang tuaku pada saat itu. Karena dia ingin membuatku menjadi guardianku. Dan dia berdalih kalau aku bakal menjadi bintang artis yang terbesar di sejarah. Dan aku mempunyai itu semua, dan semuanya didapat. Jika aku melakukan putus hubungan dengan orang tua, ku terlebih dahulu. Akan tetapi aku langsung menjawab umurku masih 11 tahun. Tahu dan dia bilang kamu adalah orang dewasa sekarang. Cara dia bernafas juga mulai berubah dan pengalamanku tentang orang yang tebu. Pada saat itu langsung nyena dan dia mulai menjilat bibirnya dan dia bilang, kamu ganteng banget dan pada saat itu setidaknya aku telah bisa mengeluarkan kata-kata untuk mengungkapkan terima kasih dan memikirkan bagaimana cara untuk keluar dari sini dan ini paling serem macam Lee Culkin, bahwa si eksekutif Hollywood inilah yang memberikan sebuah petunjuk yang berat dari mana dia dapat mendapatkan kulit-kulit yang mereka pakai dan dia nanya ke aku, kamu kenal yang namanya Heather O'Rourke? Culkin bilang ya aku ingat pada saat itu, saya melihat dia di sebuah film, Poltergeist, dan aku juga ingat dia di Happy Days dan dia imut banget. Dan kata-kata terakhir Culkin di interview tersebut adalah saya muntah di atas sepatunya dia. BTW informasi yang Mimin Pet ini masih statusnya diduga dan masih belum sepenuhnya akurat dan Mimin akan membahas tentang kematian sang aktor cilik bernama Heather O'Rourke. And this guy came up to us, we didn't know who he was or anything, and he said, have you ever been in any movies? And we said, no, and we were not interested in talking to this stranger at all. Heather O'Rourke merupakan artis cilik yang memerankan tokoh di film Poltergeist yang dimana film tersebut dicap oleh orang-orang sebagai film yang terkutuk dan pada awal tahun 1987, O'Rourke jatuh sakit dengan giardiasis yang ia dapatkan dari air sumur di rumah keluarganya di Bear Lake. Ia kemudian didiagnosis menderita penyakit Crohn. Ia diberi resep suntikan kortison untuk mengobati penyakit tersebut selama ia syuting Poltergeist 3, suntikan steroid tersebut mengakibatkan pembengkakan pada pipi, yang menurut Ibu O'Rourke membuatnya sangat malu. Pada tanggal 31 Januari tahun 1988, O'Rourke mulai menunjukkan gejala seperti flu. Keesokan paginya, dia pingsan di rumahnya, dan dilarikan ke rumah sakit komunitas di El Cajon. Dalam perjalanan, dia menderita serangan jantung, tetapi para medis dapat menghidupkan kembali jantungnya pada pukul 9.25 pagi. Dia kemudian diterbangkan ke rumah sakit anak San Diego, di mana ditemukan bahwa dia menderita stenosis usus dan menjalani operasi darurat. Dia selamat dari operasi, tetapi menderita serangan jantung lagi saat berada di ruang pemulihan. Dokter melakukan CPR selama lebih dari 30 menit, tetapi O'Rourke dinyatakan meninggal pada pukul 2.43 siang itu. Penyebab kematian O'Rourke ditetapkan sebagai stenosis usus bawaan yang diperumit oleh shock septic, dan ini merupakan salah satu penyebab kematian dari Heather yang banyak orang-orang tahu. Dan info ini Mimin 4JRE Wikipedia, tetapi dari semua artikel ada info tambahan di bawah. Daniel Hollander, Kepala Gastroenterologi di University of California, Irvine Medical Center menyatakan bahwa kematian O'Rourke sangat tidak biasa karena ia tidak memiliki gejala cacat usus sebelumnya. Saya menduga banyak kesulitan pencernaan sepanjang hidupnya dan tidak hanya tiba-tiba mengalami masalah. Dan perlu diketahui bahwa The Red Shoe Club ini, acaranya benar-benar secara terang-terangan. Bahkan ada sebuah film yang bernama Lemon with Only Red Shoe Club diperankan oleh Tom Hanks, dan termasuk seseorang pria bernama Bill Maher yang dimana kasus pedo terhadap dirinya banyak banget. Dan ada salah satu interview bersama anak-anak dan dia menanyakan hal-hal yang tidak etis terhadap anak-anak tersebut. You're interested in like climate change, so you start looking on that. That's a big issue. I mean, your kids are worried about it for a good reason. Okay, climate. It leads you to weather. Then you're looking up stuff about the weather. Then it leads you to Stormy Daniels. All right, now you're into porn. Now you're into a porn site. What do? Dan selanjutnya mengenai Jeffrey Epstein dan Mimin sebenarnya pengen membahas orang ini lebih jauh. Mimin masih nyusun skripnya, dan kalau kalian mau komen aja. Dan ada salah satu foto yang dimana di foto tersebut menunjukkan bahwa Jeffrey Epstein berfoto sama seorang presiden ke-42 bernama Bill Clinton, dan saat para FBI pada saat itu menggeledah rumah Jeffrey Epstein mereka
menemukan ada semacam lukisan di ruangan tersebut yang menunjukkan Bill Clinton duduk di atas kursi menggunakan gaun biru beserta pakai sepatu merah, dan di sini Mimin akan membahas Tony Podesta. Foto yang kalian lihat ini merupakan kumpulan dari berbagai macam orang penting di acara ulang tahun Tony Podesta. Dan Tony Podesta sendiri beliau merupakan salah satu adik dari John Podesta yang dulunya dia menjadi konselor presiden Obama pada saat menjabat sebagai kepresidenan, tetapi kalau sekarang dia menjadi senior advisornya Joe Biden. Nah, pada saat acara ulang tahun Tony Podesta dia sendiri meminta para tamunya setiap orang wajib menggunakan sepatu merah dan tujuannya adalah sebagai sedekah buat orang-orang tidak mampu. Saat pesta ultahnya selesai dan dia juga sempat bikin sebuah charity GT bernama Soles 4 Soul sepatu untuk jiwa. Tetapi charity ini pada saat itu terkenal karena keburukannya, karena charity ini sendiri seperti dibuat bisnis sama mereka dan niatnya bukan buat sedekah seperti yang dibilang, dan charity ini sebenarnya dibuat dari ide dari seorang istri Tony Podesta sendiri dan beliau bernama Heather Podesta, dan Chloe sekarang mereka statusnya udah cerai. Heather Podesta ini, beliau dikenal orang-orang sebagai stylish dan selalu menggunakan perhiasan yang mengandung makna tersembunyi. Dan yang paling menarik, beliau ini rumahnya sempat menjadi model di sebuah majalah tentang rumah GT. Karena model dalam rumahnya benar-benar luas dan menarik kalau dilihat. Salah satunya ada sebuah lukisan yang berasal dari seorang pelukis asal Serbia bernama Biljana Đurđević, dan beliau memang sering melukis dengan gaya art yang cukup erotis tambah berkaitan dengan anak-anak, dan selalu menggunakan sepatu merah. Teori konspirasi ini merupakan salah satu konspirasi paling gila, dan Mimin menemukan bukti dari sebuah foto tambah audio atau video yang serem banget, dan Mimin mungkin gak bakal taruh sini. Kalau kalian mau, kalian bisa kunjungi aja akun Instagram Mimin yang di layar, nanti kalian dem aja ke situ. Konspirasi ini berawal dari sebuah foto yang berasal dari sebuah film bernama Cast Away dan seorang aktor bernama Tom Hanks, yang dimana film tersebut diproduksi pada tanggal 29 Januari tahun 99 dan beda dalam pembahasan sebelumnya tentang The Red Shoe. Klub konspirasi ini malah gak masuk ke dalam komunitas atau perkumpulan rahasia GT, dan simbol-simbolnya pun gak ada sama sekali, dan simbol ini muncul saat film Cast Away itu mulai keluar. Jadi sedikit cerita dari film Cast Away ini sendiri menceritakan ada seorang pria sedang terdampar di sebuah pulau yang dimana tempat pulau tersebut gak ada penghuninya, dan dia harus memikirkan sebuah cara bagaimana dia harus bisa survive sampai dia mendapatkan sebuah taman yang ia bawa berupa bola voli, dan dia gambarlah sebuah muka dan semacam mahkota di atasnya, dan namanya sih dipanggil Wilson, dan film ini tenar pada saat itu. Nah, sebenarnya simbol yang ada sebuah film yang ia gambar gak ada maksud tersembunyi, dan itu cuma dianggap sebagai hiburan, dan memang dasar ceritanya memang seperti itu. Tetapi pada tahun 2016 saat lagi boomingnya pembahasan tentang Pizzagate, dan ini Mimin uti bahas di No2 dan teori konspirasi ini sampailah ke kuping wakil presiden Amerika Serikat pada saat itu bernama Hillary Clinton, dan beliau terpaksa seperti klarifikasi di sebuah acara TV GT ngomongin tentang teori konspirasi yang dibicarakan oleh orang-orang tentang Pizzagate. And in the online world, out of whole cloth make up this story that John Podesta and I are running a child trafficking ring in the basement of the Comet Pizza Parlor. Dan pada saat banyak orang yang ngomongin tentang Pizzagate, tiba-tiba ada orang lainnya yang membahas tentang Franz Ladrip, dan pembahasan Pizzagate pada saat itu masih di tengah-tengah dan belum selesai. Dan pada saat teori konspirasi Pizzagate mulai meluas, seluruh anggota politikus di sebuah White House dicek emailnya satu persatu. Dan salah satu email yang dicek pada saat itu adalah seorang pria bernama Anton Weiner, dan beliau pada saat itu sering kali mendapatkan kasus kriminal yang dimana beliau sering sekali mengirimkan sebuah pesan ke orang-orang maupun anak-anak di bawah umur dengan mengirimkan pesan berupa gambar-gambar erotis dan tidak senonoh. Teori konspirasi Franz Ladrip ini sendiri mempunyai nama asli Franz Ladrip, yang dimana teori RUMOR itu muncul berkat ada sebuah video pribadi milik
Hillary Clinton melakukan aksi kriminal dengan mengukir kulit wajah anak kecil sambil menggunakan topeng berbahan kulit anak kecil tersebut. Hillary Clinton sebenarnya melakukan hal tersebut gak sendirian, tetapi ada juga seseorang wanita bernama Huma Abedin yang dimana dia membuat sebuah gambar di mukanya yang mirip dengan gambar Wilson dari film Tom Hanks itu tadi. Dan video tersebut awalnya ditemukan di sebuah laptopnya Anton Weiner yang dimana ia namain folder tersebut bernama Life Assurance yang dimana saat dokumen tersebut diperiksa dan ketemulah sebuah dokumen berbentuk SIP yang bernama IFRAZZLED.RIP dan pada tanggal 19 Mei tahun 2017 Anton Weiner pun mengakulah bahwa dia melakukan hal-hal yang gak etis kepada anak di bawah umur lalu seorang istrinya bernama Huma Abedin pun mengajukan cerai dan yang menarik di sini si Anton Weiner baru mau mengakui saat ada sebuah video musik yang berasal dari Katy Perry berjudul Bon Appetit yang dimana lagu itu di video klipnya benar-benar menyinggung tentang Frazzledrip dan juga teori konspirasi Pizzagate. BTW lagu ini saat Mimin lihat ini juga bisa jadi Katy Perry menyinggung soal kasus Predot Didi pada saat ini dan di videonya ada sebuah scan. Katy Perry itu dimasak dan di akhir video saat dimana Katy Perry ingin menyantap potongan tubuh manusia. Lagu Bon Appetit ini berasal dari sebuah albumnya Katy Perry berjudul Witness yang dimana artinya adalah kesaksian. Dan ini Mimin akan mencoba membahas para artis atau influencer yang kemungkinan ada kaitannya dengan Frazzledrip. Ellen DeGeneres pada waktu di tahun 2020, beliau seringkali melakukan live streaming di rumahnya dan BTW kalau kalian notice bagian background acara di rumahnya, Ellen ini mirip seperti rumahnya Jeffrey Epstein dan Mimin gak bahas ke sana tetapi yang Mimin bahas beliau di saat sedang melakukan live stream ada sebuah jaket di bajunya bergambar model yang sama seperti wajah di bola voli bernama Wilson. Dan saat para netizen mencoba scrolling terus di videonya, Ellen mereka notice kalau video di rumah Ellen ini seperti ada lukisan di rumahnya yang mengandung pesan tersembunyi dan wajah berwarna merah di bagian jaketnya. Wilson juga dipakai oleh seorang artis Jay-Z. Perlu kalian ketahui jaket yang dikenakan oleh Jay-Z. Dan Ellen ini merupakan salah satu desiga yang dibuat oleh sebuah brand bernama Olf F. Voigt yang melakukan kolaborasi dengan seorang seniman bernama Basquiat. Basquiat ini sendiri merupakan seniman dari Amerika yang sering membuat sebuah karya lukisan yang biasanya dipajang oleh para orang-orang kaya saja seperti Jay-Z, Beyoncé, dan di rumahnya Ellen juga termasuk karyanya Basquiat. For your information, Jay-Z ini sendiri ngefans banget sama Basquiat. Mulai dari karyanya, stilenya, bahkan rambut pun dia idolakan. Buat kalian nickname simbol yang digunakan dalam sebuah kelompok Frazzledrip. Ini menggunakan gambar sebuah wajah merah dan ada mahkota di atasnya dan dibuat menggunakan warna merah juga pada tahun 2009 MTV Music Award pada saat itu. Ada seorang artis bernama Lady Gaga juga datang ke tempat tersebut menggunakan make-up berlebihan yang mirip dengan Wilson ini. Nah sekarang, Mimin gak sama sekali menemukan keberadaan dari sebuah grup elit dari Frazzledrip ini sendiri, tetapi Mimin menemukan beberapa foto tambah. Video yang dipercaya ini ada hubungannya sama Frazzledrip yang dimana itu ada seorang anak perempuan yang dibelah bagian wajahnya dan itu disturbing parah dan suara dari anak kecil yang teriak-teriak sampai Mimin gak kuat dengar jeritannya. BTW Mimin gak mau kasih video kalian di YouTube. Ini karena terlalu beresiko, tetapi kalau mau lihat di Reddit atau di 10, kalian bisa cari sendiri aja itu banyak yang bahas dan menurut kalian mana konspirasi yang paling gila menurut kalian? Komentar di bawah.